Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas review anime Jujutsu Kaisen episode 8. Di review kali ini bakal ada sedikit spoiler untuk episode 9 dan episode-episode selanjutnya. Penasaran kan dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Sebelumnya di anime Jujutsu Kaisen episode 7 minggu lalu, kita telah diperlihatkan pertarungan antara Gojo Satoru melawan roh kutukan tingkat spesial yang bernama Jogo. Dalam pertarungan tersebut, Satoru dapat menang dengan mudah melawan Jogo. Selain itu, kita juga diperlihatkan pertemuan antara Geto dengan para teman kutukannya di pantai. Mereka membicarakan rencana penyegelan Gojo Satoru di stasiun Shibuya pada tanggal 30 Oktober. Kemudian di anime Jujutsu Kaisen episode 8 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara sedang membeli minuman dingin. Mereka membeli minuman karena mereka disuruh oleh kakak kelas 2 yang bernama Maki Zenin. Kemudian terlihat juga Maki Senpai, Panda Senpai, dan Toge Senpai yang sedang menuju ke tempat Fushiguro dan Kugisaki. Dalam perjalanan mereka membicarakan tentang kedatangan kepala sekolah dan sebagian siswa SMK Jujutsu Kyoto. Maksud dari kedatangannya adalah untuk menghadiri rapat acara pertukaran pelajar SMK Jujutsu. Dalam hal ini, Panda Senpai begitu khawatir dengan adik kelasnya yang bernama Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara, karena kepala sekolah SMK Jujutsu Kyoto lah dalang dari kematian Itadori Yuji. Secara tidak langsung, dialah yang memerintahkan siswa baru kelas 1 yaitu Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, dan Kugisaki Nobara melakukan misi melawan kutukan tingkat 1 di gedung pusat rehabilitasi remaja. Tapi yang benar-benar dikhawatirkan oleh Panda Senpai adalah kedatangan para siswa SMK Jujutsu Kyoto, terutama untuk Todo Aoi dan Mai Zenin. Menurut Panda Senpai, mereka selalu melakukan tindakan bully kepada siswa SMK Jujutsu Tokyo. Benar adanya, terlihat Todo Aoi dan Mai Zenin menemui Fushiguro dan Kugisaki di tempat jualan minuman. Dalam scene tersebut, Mai mencoba untuk memancing kemarahan dari Fushiguro dan Kugisaki. Dia mengolok-olok kematian Itadori. Dia berkata bahwa Itadori merupakan orang yang ternodai. Dia juga menyebut Itadori dengan sebutan monster setengah kutukan. Dia juga berkata bahwa Fushiguro dan Kugisaki merasa senang dengan kematian Itadori. Informasi penting untuk kalian, Fushiguro, Kugisaki, dan Itadori akan ikut serta event pertukaran pelajar SMK Jujutsu untuk menggantikan siswa SMK Jujutsu Tokyo kelas 3 yang tidak bisa ikut serta. Lawan dari mereka adalah Todo, Mai, dan teman-teman SMK Jujutsu Kyoto. Kemudian karena memang Todo ingin menguji sihir siswa baru yang menggantikan siswa kelas 3 Okutsu Yuta, tiba-tiba Todo mendekati Fushiguro dan langsung bertanya dengan pertanyaan konyol sesuai ciri khas Todo. Todo bertanya kepada Fushiguro tentang tipe wanita idamannya. Dalam hal ini, Todo akan melihat jawaban Fushiguro. Apakah tipe wanita Fushiguro dapat sesuai dengan harapan Todo? Apabila sesuai, Fushiguro akan dijadikan teman dan bahkan saudara. Spoiler sedikit untuk kalian. Bagi yang anti spoiler, silahkan skip saja. Nantinya di event pertukaran pelajar, Itadori juga akan ditanyai tentang tipe idaman wanitanya oleh Todo. Karena jawaban Itadori sesuai harapan dan bahkan melebihi harapan Todo, maka Todo menganggap Itadori sebagai saudaranya. Foto Itadori pun juga dipasang di kalung Todo. By the way, kalian pengen tahu kan jawaban Itadori? Itadori menyukai gadis tinggi dengan pantat besar. Kembali ke Fushiguro. Namun apabila jawaban Fushiguro tidak sesuai harapan Todo, maka Todo akan baku hantam dengan Fushiguro dan akan membuat Fushiguro sekarat. Lalu kemudian Todo juga akan memaksa siswa kelas 3 Okutsu Yuta untuk ikut serta dalam event pertukaran siswa. Todo sangat berharap jawaban Fushiguro tidak membosankan alias tipe wanitanya harus memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan para pria. Awalnya Fushiguro tidak mau menjawab pertanyaan konyol tersebut. Namun karena Kugisaki tidak membawa senjata santetnya, maka Fushiguro berusaha menghindari pertikaian dengan Todo dan Mai dengan cara menjawab pertanyaan konyolnya. Sebelum menjawab, Fushiguro mengingat perkataan wanita dalam ingatannya. Mimin lupa dia siapa. Kayaknya sih saudara Fushiguro yang kena efek kutukan. Fushiguro pun menjawab dengan jawaban yang begitu membosankan.
Fushiguro tidak mempermasalahkan bentuk tubuh wanita idamannya. Asalkan wanita tersebut memiliki moral dan pendirian teguh, maka wanita tersebut akan menjadi idaman Fushiguro. Setelah mendengar jawaban Fushiguro, Kugisaki dan Mai merasa kagum dengan jawaban Fushiguro. Berbeda dengan mereka yang kagum, Todo malah merasa bahwa Fushiguro merupakan orang yang membosankan. Sembari meneteskan air mata, Todo langsung menyerang Fushiguro dengan cara menubruk dan melemparnya keluar halaman. Melihat Fushiguro diserang, Kugisaki pun mencoba menolongnya, tapi tiba-tiba Mai menyekap Kugisaki dari belakang dan menodongkan pistol ke arah perut Kugisaki. Air mata Todo terus mengalir setelah mendengar jawaban Fushiguro. Todo emang orang aneh ini. Orang aneh Todo. Tapi seru kalau ada Todo. Todo pun mendekati Fushiguro lagi sambil mengatakan bahwa dirinya memang telah mengira Fushiguro akan memberikan jawaban yang membosankan. Tapi menurut Todo jangan lihat orang dari covernya. Itulah kenapa Todo menanyakan wanita idamannya dulu kepada Fushiguro dan tidak langsung menyerang Fushiguro. Kemudian Fushiguro pun mengingat bahwa Todo merupakan saman tingkat 1 yang telah membantai 5 roh kutukan tingkat 1 dan 1 roh kutukan tingkat tinggi seorang diri. Todo membantai mereka tahun lalu pada saat Geto sang pengguna kutukan menyerang Kyoto sampai Shinjuku pada festival malam 100 iblis. Terdapat fakta menarik nih. Todo begitu sangat kuat. Dia ternyata telah membantai roh kutukan tingkat 1 hanya dengan kekuatan tubuhnya saja tanpa menggunakan kekuatan sihirnya. Todo menggunakan kekuatan sihir apabila dia melawan roh kutukan tingkat tinggi. Fushiguro pun terkejut dan menyebut Todo dengan sebutan monster. Kemudian Fushiguro pun langsung mengeluarkan monster Shinigaminya. Kali ini dia memanggil Nue plus Gamma, 5 monster katak yang bisa terbang karena memiliki sayap. Begitu dahsyatnya, sebelum Fushiguro menyerang Todo, Todo dengan cepat langsung menghempaskan semua monster Shinigami milik Fushiguro. Todo juga dengan cepat langsung berada di belakang Fushiguro. Dia pun langsung membanting tubuh Fushiguro dari belakang. Fushiguro pun dipukul habis-habisan oleh Todo. Walaupun di pertarungan mereka Fushiguro terlihat menyerang balik Todo dan Fushiguro belum serius melawan Todo, namun Todo benar-benar membuat Fushiguro babak belur. Saat mereka berdua akan serius, tiba-tiba tubuh Todo diberhentikan oleh sihir kata milik Toge. Lalu Panda Senpai langsung memukul Todo dengan keras hingga mental. Setelah kedatangan kakak kelas Fushiguro, Todo pun memutuskan untuk pergi. Kemudian Shin dialihkan kembali ke pertarungan Kugisaki melawan Mai Zenin. Karena memang Kugisaki tidak membawa senjata santetnya, Kugisaki pun dibuat babak belur dan jaket barunya dibuat bolong-bolong. Kemudian tiba-tiba datanglah saudara Mai Zenin yaitu Maki Zenin. Maki mencoba untuk menghentikan pembulian yang dilakukan oleh Mai kepada Kugisaki. Karena pandangan Mai teralihkan oleh Maki, Kugisaki pun langsung membalas Mai dengan cara menyekap Mai dari belakang. Perkelahian antara Mai dan Kugisaki diberhentikan oleh Todo. Todo mengajak Mai pergi karena Todo ada urusan untuk mengikuti event salaman dengan idol Jepang favorit Todo. Dia adalah Takada-chan. Dengan pedenya dia menunjukkan tiket Takada-chan di depan 3 cewek Kugisaki, Maki, dan Mai. Emang konyol nih karakter. Lalu Maki dan Kugisaki pun pergi untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Selanjutnya Shin dialihkan ke rapat event pertukaran siswa SMK Jujutsu. Dalam rapat tersebut, terlihat terdapat kepala sekolah Kyoto dan murid Kyoto yang bernama Kasumi Miwa. Dengan alasan mewakili Yaga, sang kepala sekolah SMK Jujutsu Tokyo yang tidak bisa hadir karena diberi jadwal palsu oleh Satoru.
Dengan beraninya, Satoru masuk ke ruangan rapat. Satoru pun langsung membicarakan kejadian yang dialami oleh Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki saat di gedung rehabilitasi remaja. Dalam pembicaraan mereka, dengan berani Gojo Satoru menyindir kepala sekolah Kyoto yang bernama Gakuganji Yoshinobu dengan cara berterima kasih kepada Capsek Kyoto tersebut karena dia sebagai ketua konservatif telah mengatur misi bunuh diri Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki. Satoru pun berani berbicara tak sopan di hadapan kakek pikun kepala sekolah Kyoto tersebut. Dalam scene ini juga terdapat fakta menarik. Terlihat bahwa Miwa begitu sangat mengidolakan Gojo Satoru. Walaupun di hadapan Satoru begitu judes, di hatinya sebenarnya dia selalu senang dan tersipu malu. Selain membicarakan kejadian Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki, Gojo Satoru juga membicarakan tentang penyerangan kepada dirinya yang dilakukan oleh dua roh kutukan tingkat spesial. Satoru juga telah mengetahui bahwa siswa Kyoto telah menjadi lebih kuat. Menurut Satoru, begitu banyak kejadian yang sangat mengejutkan. Dari penyerangan yang dilakukan oleh pengguna kutukan Geto Suguru dan kemudian kemunculan wadah Ryomen Sukuna, Satoru mengharapkan para siswa penerus Saman akan bisa melawan para kutukan tersebut. Satoru juga mengolok-olok kepala sekolah Kyoto bahwa menurut Satoru, Capsek Kyoto mengira hanya Satoru lah yang bisa mengatasi para roh kutukan tingkat spesial tersebut. Dengan kata lain, Satoru telah menyindir Capsek Kyoto bahwa dia tidak bisa melawan para kutukan dan hanya bergantung kepada Satoru. Mendengar kata-kata pedas Satoru, Capsek Kyoto mulai menunjukkan raut muka marah. Setelah melihat muka marah Capsek Kyoto, lalu dengan santainya Satoru hanya berkata, menakutkan. Kemudian dia langsung pergi keluar ruangan rapat. Dan sebelum keluar ruangan rapat, dia berkata bahwa Capsek Yaga akan datang 2 jam lagi. Jadwalnya memang sudah dirubah-rubah oleh Satoru dan Ijichi. Mantap memang nih orang. Kemudian Miwa pun diperintahkan Capsek Kyoto untuk membeli teh. Miwa pun keluar ruangan dan merasa senang karena dia akan mencoba untuk meminta foto bareng dengan Gojo Satoru. Selanjutnya, scene dialihkan ke event salaman bersama Takada-chan. Di scene tersebut, terlihat Todo begitu sangat kegirangan bertemu dan bersalaman dengan idol Takada-chan. Dia juga meminta gaya Takada Beam dari idol Takada-chan. Dengan kocaknya, Todo terdiam membeku setelah melihat Takada Beam. Sampai-sampai petugas pun mengusir Todo. Kemudian timeline dimajukan ke 1 bulan ke depan. Bulan September 2018 di bioskop Kinema Kota Kawasaki, terdapat 3 mayat siswa SMA penonton bioskop yang mati mengenaskan. Penyebab kematiannya karena tempurung kepalanya berubah menjadi besar dan berbentuk aneh. Dan tak disangka, ternyata pelaku yang merubah 3 siswa tersebut adalah roh kutukan spesial yang bernama Mahito. Mahito telah merubah jiwa dari 3 siswa mayat tersebut. Selain Mahito, terlihat juga seorang yang bernama Junpei. Ada spoiler lagi nih untuk kedepannya. Silahkan skip untuk yang tidak ingin spoiler. Kedepannya nanti, Junpei akan dimanfaatkan oleh Mahito untuk bisa mendekati wadah Sukuna. Junpei dan Itadori nantinya akan berteman dekat. Tapi karena dimanfaatkan, Junpei akan dibunuh oleh Mahito. Lalu terlihat juga terdapat Itadori dan Saman tingkat 1 yang bernama Nanami Kento. Mereka datang ke tempat bioskop untuk melihat 3 mayat siswa SMA yang dibunuh oleh Mahito. Spoiler lagi nih, spoiler lagi. Di episode 9 minggu depan, Itadori dan Nanami akan langsung berhadapan dengan para manusia yang diubah menjadi kutukan oleh Mahito. Di scene terakhir episode 8 ini, ternyata Mai juga ikutan dalam acara salaman dengan Takada-chan. Menariknya lagi, Mai juga ikut-ikutan menyukai Takada-chan. Oke, seperti itulah pembahasan review anime Jujutsu Kaisen episode 8 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.